Remember when I told you no matter where I go. Hai semuanya, balik lagi sama aku Sela Indriani. Di video kali ini aku akan berbagi cerita tentang seputar kehamilan aku. So, bagi yang pengen tahu, jangan kemana-mana, tetap stay tune di video aku ya. Jadi tuh, aku sedang hamil dan saat ini tuh udah mau masuk bulan ke-7. Awalnya tuh aku gak tahu sama sekali kalau aku tuh lagi hamil karena aku punya siklus haid yang sama sekali gak lancar dari zaman aku SMA. Aku mulai pertama kali haid itu SMP kelas 2. Dan itu tuh kayak ya waktu sekolah tuh, waktu SMP ke SMA tuh normal-normal aja, tiap bulan tuh aku haid. Tapi masuk SMA kelas 3 itu aku mulai nggak lancar, mungkin karena aku pikirnya aku terlalu capek. Kelas 3 kan banyak banget ya aktivitasnya, kayak ada jam tambahan pelajaran lah, terus persiapan untuk UN, terus banyak banget tryout zaman waktu itu kan. Jadi benar-benar kayak capek, nguras tenaga dan nguras pikiran. Tiap pulang sekolah tuh sampai sore-sore terus gitu loh. Mungkin aku mikirnya ke situ. Tapi itu berjalan cukup sangat lama, bahkan sampai kemarin-kemarin. Jadi setiap kali aku haid itu aku sama sekali nggak lancar, bisa sampai 3 bulan gak haid, 4 bulan gak haid. Jadi siklusnya kayak gitu deh. Akhirnya waktu itu tuh aku sampai memutuskan untuk periksa ke dokter kandungan. Aku takut kenapa-kenapa. Jadi barangkali kandungan aku bermasalah lah, atau ada hal lain lah di dalam tubuh aku yang mempengaruhi menstruasi aku, siklus menstruasi aku. Begitu aku periksa tuh normal-normal aja, semua tuh baik-baik aja, nggak ada apa-apanya, nggak ada kista, nggak ada apanya lah, pokoknya tuh benar-benar normal kok. Cuman memang hormon aku tuh naik turun, jadi hormon aku tuh kurang seimbang. Itu tuh katanya dokter tuh bisa faktor kita kecapean, bisa terus makanan, terus beban pikiran, pokoknya seperti itu deh. Itu cukup mempengaruhi. Sedangkan aku tuh orangnya tipikal yang gampang banget stres. Setiap kali ada masalah, entah itu masalah sepele, masalah kecil aja, aku tuh bisa benar-benar mikirin yang benar-benar aku pikirin banget, sampai nggak bisa tidur berhari-hari. Sampai aku ngerasa kayak apaan sih, orang masalah receh aja aku tuh sampai kepikirannya tuh sampai yang jauh banget, sampai yang aduh bener-bener aku gak bisa tidur gitu loh. Apalagi kalau ada masalah gede gitu, aku bener-bener yang stresnya tuh minta ampun. Itulah yang mempengaruhi aku tuh susah haid. Dan setiap kali aku nggak haid, kayak 3 bulan atau 4 bulan aku nggak haid, aku pasti periksa dan aku selalu dapat obatnya tuh namanya Regumen. Nah, obat Regumen ini nih, nanti aku kasih gambarnya di sini. Itu tuh bener-bener kayak misal untuk penyeimbang hormon. Jadi setiap kali aku minum itu, nggak lama setelah itu, kayak 3 sampai 4 hari aku langsung haid. Jadi ya seperti itulah, benar-benar hampir aku tuh bisa dibilang ketergantungan banget sama obat itu. Yang awalnya aku berusaha untuk positive thinking, aku berusaha cuman mikirnya kayak mungkin aku memang faktor kecapean kali, karena kerjaan aku juga waktu itu kan aku kerja, dan kerjaan aku tuh cukup menguras tenaga dan pikiran. Kayak sering banget pulang sore, sering banget kadang lembur sampai malam, jam 11 malam pun aku pernah pulang sampai jam segitu gitu loh. Itu mungkin faktor ke situ juga. Mamaku sampai bilang untuk aku cari kerjaan lain aja deh, yang normal-normal aja pulangnya, nggak yang sampai malam banget gitu-gitu. Tapi ya gimana ya, walaupun memang pulangnya sampai malam, aku lumayan betah di situ. Jadi aku kerja di salah satu distributor makanan, bisa dibilang ada makanan, ada yang lain deh, kayak produk-produk yang sering kita pakai. Tapi aku udah terlanjur nyaman di situ, aku udah terlanjur nyaman sama teman-teman kerja. Terus juga kerjaannya kadang nggak berat-berat banget, walaupun kadang juga kalau lagi banyak ya kita stres juga gitu loh. Akhirnya aku cukup lama bertahan di tempat kerja itu, sampai pada akhirnya aku mau mulai persiapan nikah. Jadi persiapan nikah aku tuh 2019, dan dari 2018 tuh aku udah mulai mikir, aduh, ini aku kalau siklus haid aku masih terus kayak gini, ntar kedepannya aku bisa punya anak nggak ya, aku bisa hamil nggak ya, aku bakalan aku subur nggak ya kira-kira. Tapi setiap kali aku periksa ke dokter itu, dokter langganan aku dari SMA, bahkan sampai kemarin-kemarin, dia bilang kalau aku tuh sehat-sehat aja, cuman memang hormon aku aja yang kurang seimbang, kurang normal gitu loh. Nah, saat itu tuh udah mulai dikenal yang namanya PCOS. Jadi PCOS itu adalah
singkatan dari polycystic ovarium syndrome. Itu adalah gangguan pada sel telur kita yang akan mengakibatkan kedepannya tuh kayak kita tuh susah hamil. Pokoknya efeknya seperti itu. Gejalanya apa sih? Gejalanya tuh kurang lebih tuh kayak obesitas, terus haid yang nggak lancar. Bahkan dalam 1 tahun itu cuman haid sampai kurang dari 8 kali. Terus ketiga tuh hormon hormon androgennya kalau nggak salah tuh lebih dominan daripada hormon estrogen. Pokoknya hormon cowoknya tuh lebih dominan daripada hormon cewek. Jadi sebenarnya tuh untuk PCOS ya, ini secara garis besar ya, setahu aku tuh setiap cewek punya yang namanya hormon laki-laki, tapi itu tuh lebih dominan atau enggak. Sedangkan kalau orang yang mengidap PCOS itu hormon cowoknya tuh lebih dominan daripada hormon cewek. Ciri-cirinya apa sih? Ciri-cirinya ya biasanya tuh mereka memiliki rambut yang cukup lebat. Maksudnya tuh di daerah-daerah tertentu tuh banyak banget kayak rambut atau bulu halus yang cukup lebat. Sedangkan aku sendiri tuh seperti itu. Kayak aku tuh tumbuh kumis di sini tipis, terus juga di bagian perut aku punya kayak rambut juga itu tipis. Bahkan di belakang sini nih, di bagian tengkuk sampai ke punggung itu aku punya juga. Aku malah nggak sadar kalau di belakang tuh ternyata ada, yang tahu malah suami aku. Dia bilang, kamu kok punya rambut sih di belakang kayak cowok, dia bilang gitu. Aku malah nggak sadar, dan aku baru sadar kemarin waktu kita udah nikah. Pokoknya dia fotonya dan aku lihat, wow, ternyata iya, aku di belakangnya tuh rambut halusnya tuh bener-bener banyak banget. Jadi ya pokoknya seperti itulah ciri-cirinya memiliki rambut yang berlebihan. Harusnya kan rata-ratanya seperti itu kan cowok ya, tapi ini cewek pun ada. Ternyata tuh itu bisa jadi salah satu gejala penyakit PCOS. Cuman aku masih berusaha positive thinking gitu, karena apa, ciri-ciri PCOS tadi kan ada obesitas ya, sedangkan aku sendiri tuh anaknya kurus. Jadi aku tipikal yang mau makan sebanyak apapun itu tuh badan aku tetap kurus, nggak akan bisa gemuk yang gemuk-gemuk banget. Teman-teman aku pun tahu kalau aku tuh badannya tuh kurus banget deh dari zaman dulu. Baru gemuk-gemuk tuh kayak agak berisi tuh kayak sekarang waktu setelah nikah tuh agak mending berisi. Itu pun nggak terlalu yang signifikan banget deh, kayak cuma nambah berapa kilo ya, hampir ada kali 8-7 kilo. Cuman itu ya nggak begitu kelihatan banget deh. Intinya aku tuh sempat ada kekhawatiran aku mengidap penyakit itu gitu loh, karena haid aku sendiri juga dalam setahun kurang dari 8 kali, bahkan bener-bener kayak jarang. Cuman saat itu aku coba untuk tekunin lah, aku rutinin untuk periksa ke dokter kandungan. Paling aku dikasihnya juga lagi dan lagi adalah penormal hormon supaya hormon aku seimbang. Udah itu aja, selebihnya aku gak dapat obat apa-apa, gak dapat penanganan apa-apa, karena dokternya cuma bilang aku sehat dan nggak kenapa-kenapa. Pokoknya aku normal lah, secara medis aku nggak mengalami sakit yang aneh-aneh, cuman memang hormon aku aja yang terganggu gitu loh. Akhirnya sampailah di bulan Februari 2019 waktu aku mau nikah. Di situ tuh aku udah mulai ketar-ketir, karena beberapa bulan sebelumnya tuh aku sama sekali nggak haid, sampai akhirnya tiba di hari H dimana aku nikah aku nggak haid juga. Di situ aku benar-benar kayak panik, karena aku takut banget, kayak aduh gimana nih, aku bisa nggak ya, aku takut banget ada omongan selentingan gimana-gimana tentang aku gitu loh. Tapi aku coba untuk udah deh, mungkin aku kemarin karena aku kecapean, aku stres ngurusin pernikahan yang ribet banget, ngurusin tetek bengeknya lah kan, perintilan tentang pernikahan kan cukup menyita waktu dan bener-bener kayak nguras tenaga banget kan. Bahkan aku sempet yang namanya udah cetak undangan, aku udah cetak nih, kita udah cetak undangan, udah tinggal sebar undangan aja tuh ternyata yang salah, jadi kita harus cetak ulangnya. Pokoknya seperti itulah, banyak banget hal-hal yang di luar dugaan terjadi, makanya tuh bikin aku agak stres. Aku nikah bulan Februari 2019 dan biasalah banyak banget pertanyaan kayak gimana, udah isi belum, udah berhasil belum, udah positif belum, semacam itulah. Pokoknya aku dapat banget itu pertanyaan hampir tiap hari, yang notabene itu aku awal-awal dengar pertanyaan itu aku biasa aja, karena ya apa ya, aku menanggapi dengan biasa, karena ya wajar, namanya baru nikah ditanyain seperti itu, aku anggapannya wajar.
Tapi makin kesini aku mulai nggak tenang nih. Karena apa? Sekitar bulan apa ya, bulan bulan Mei kalau nggak salah, pokoknya pertengahan, hampir mau pertengahan tahun itu, ada seseorang yang tanya sama aku. Waktu itu aku lagi di toko, jadi lah masih bantuin suami di toko, dan ada pembeli ke toko tuh. Dia tanya, gimana masalah, udah berhasil belum, udah isi berapa bulan, dia nanya gitu. Belum nih bu, doain ya, aku paling jawabnya seperti itu. Dan dia bilang, loh kok belum sih, itu tetangga kamu yang nikahnya gak jauh beda harinya sama kamu, udah isi loh sekarang, udah lagi hamil, jangan-jangan kamu gak subur. Kalian bayangin coba, tiba-tiba kalian dibilang seperti itu. Kalian baru nikah berapa bulan, terus ada yang bilang kalau kamu tuh gak subur. Itu tuh rasanya, awal-awal nikah tuh aku sering banget ngalamin yang namanya stres. Jadi karena aku sering banget dapet omongan itu tiap kali aku di toko, banyak orang yang ngomong, banyak orang yang mulai banding-bandingin aku dengan tetangga aku itu yang nikahnya beda hari tapi dia udah hamil, aku belum hamil-hamil. Itu rasanya bener-bener kayak apa ya, nggak enak aja gitu loh rasanya tuh. Kita ya gimana sih namanya, dibanding-bandingin kan nggak enak kan ya. Belum lagi kita nikah ya, mana ada orang sih yang nikah nggak pengen punya anak. Ya aku pun pengen punya anak, makanya aku nikah gitu loh. Tapi mereka nggak menyadari hal itu. Mereka nggak tahu gimana perjuangan aku sebelum nikah. Mereka nggak tahu gimana aku udah sering bolak-balik ke dokter, aku minum obat sana sini, tapi namanya belum dikasih, belum rezeki, ya masa kita mau ngelawan takdir kan. Akhirnya tuh aku coba bujuk suami aku untuk periksa lagi ke dokter aku yang biasa aku periksa, dan lagi-lagi aku dapat obat yang sama, yaitu obat si Regumen itu. Ya dokter itu cuma bilang nggak apa-apa, ini kamu terlalu capek aja, terlalu stres, ini itu segala macam. akhirnya akhirnya tuh sewaktu-waktu suami aku tuh ngelihat aku tuh lagi nangis. Jadi waktu kita di kamar lagi berdua, lagi ngobrol-ngobrol gitu habis makan, um, dia tuh lagi asik gitu kan main handphone. Terus aku tuh kayak membelakangi dia, tapi dia nggak tahu kalau aku lagi nangis. Terus dia tanya sama aku, dia ajak ngobrol aku, tapi aku kurang respon. Akhirnya dia tanya, kamu kenapa sih diajak ngobrol kok diem aja, dia bilang gitu. Akhirnya dia nengok dan tahu kalau aku nangis gitu loh. Terus akhirnya dia tanya, kenapa kamu tuh kenapa. Akhirnya aku jelasin, aku tuh capek banget sama pertanyaan tentang orang, seputar kita. Intinya tuh aku yang dibilang inilah, aku dibilang belum hamil-hamil, aku dibilang gak subur, aku dibilang ini itu segala macam. Aku capek denger omongan seperti itu gitu loh. Dan dia tuh cuman coba nenangin aku dengan ngomong, gini loh, yang namanya orang tuh gak akan ada puasnya kok. Ketika kita gak punya pasangan, bakalan ditanya kapan kamu punya pacar. Ketika kamu punya pacar, bakal ditanya kapan kamu lamaran. Waktu kamu udah lamaran, kamu bakal ditanya kapan kamu nikah. Ketika kamu udah nikah, kamu akan ditanya kapan kamu hamil. Itu udah naluri manusia, udah pasti wajar seperti itu. Jangan kamu masukin ke hati gitu loh. Akhirnya aku coba mikir, iya sih, memang sih, udah kodratnya manusia seperti itu. Tapi aku udah berusaha untuk tahan-tahan, untuk nggak terlalu aku masukin ke hati. Tapi nyatanya aku perempuan gitu loh. Aku perempuan dan aku mengalami yang namanya banyak banget omongan seperti itu tuh. Rasanya nggak kuat setiap hari, hampir setiap hari. Akhirnya di situ aku tambah nangis. Aku bener-bener tambah nangis, dan suami aku cuman, udah deh, jangan terlalu kamu masukin ke hati. Padahal bisa dibilang tuh usia pernikahan kita tuh belum sampai 1 tahun. Tapi aku nggak bisa ngebayangin gimana rasanya orang lain, perempuan-perempuan di luar sana yang nikah sampai bertahun-tahun, bahkan mungkin lebih dari 7, 8, 9 tahun yang belum dikaruniai anak. Gila ya, mereka tuh rasanya gimana coba. Pasti omongan di luar sana tuh udah banyak banget tentang mereka. Aku aja yang baru 1 tahun kurang aja tuh ngerasa kayak hampir down dan hampir nyerah. Mereka kok
gimana ngadepin itu tuh gimana. Aku mikirnya kayak gitu sih. Akhirnya di situ aku coba, oke, aku sekarang udah mau cuek, aku nggak mau dengerin omongan orang sama sekali. Nah, akhirnya tuh aku udah coba buat love yourself. Aku terima diri aku apa adanya. Ya udahlah, ini adanya aku kayak gini. Terserah sama Tuhan mau kasih aku anak kapan. Udah deh, mungkin Tuhan yang lebih tahu waktunya yang tepat kapan. Karena aku tuh kenal sama suami juga sebenarnya cukup lama sih, tapi hampir 5 tahunan lebih ada kali kayaknya. Tapi tuh hubungan kita tuh kayak putus nyambung gitu loh. Jadi dalam setahun nih ceritanya tuh kayak 1-2 bulan kita nyambung, ntar sisanya tuh kita putus, ntar tahun depan kita nyambung lagi cuman sebulan 2 bulan, ntar putus lagi, ntar hilang lagi, ntar ada lagi. Pokoknya tuh bener-bener kayak singkat banget deh, singkat banget kenalnya. Tapi waktu 2018 kita ketemu lagi dan dia tuh udah ngomong sama aku udah gak mau pacaran lagi, aku udah mau niat komitmen untuk serius. Jadi mungkin di situ ya kita dikasih waktu sama Tuhan untuk setelah nikah tuh kita dikasih waktu untuk pacaran dulu. Aku mikirnya sih coba untuk mikir ke situ. Sampai akhirnya aku akhir tahun itu coba untuk nyenengin diri aku sendiri gitu loh. Aku sering nonton, aku sering jalan-jalan sama suami, walaupun mungkin cuma sekitar ya masih dalam kota, yang penting nyenengin lah biar otak juga nggak putak-putak banget, nggak mau dengerin omongan orang banget. Terserah mereka mau bilang aku nggak subur, kayak mereka mau bilang aku mandul, kayak banyak banget yang ngomong kayak gitu. Aku berusaha untuk bodoh amat, udah terserah lo mau ngomong apa tentang gue gitu loh. Terus udah gitu terakhir itu aku masih inget banget, aku nonton Star Wars. Jadi itu kita berdua tuh suka banget yang namanya nonton film. Nah, waktu itu ada film Star Wars dan kita nonton di luar kota. Waktu itu naik motor, berangkat sore-sore sekitar jam 4, jam 5, pulang nyampe rumah tuh malam. Tapi di perjalanan waktu pulang tuh kita kehujanan. Waktu pulang kehujanan dan besoknya aku sakit tuh, kayaknya masuk angin atau kenapa gak ngerti. Udah kayak gitu aku minta dikerokin sama dia kan, kerokin dong badan aku gak enak nih. Padahal aku tuh tipikal anak yang malas banget kerokan karena badan aku kan kurus ya. Jadi ketika dikerokin tuh kayak berasa langsung kena tulang, jadi sakitnya minta ampun gitu loh. Cuman karena badan aku udah bener-bener gak karuan, aku minta dikerokin. Terus akhirnya dikerokin tuh, tapi aku ngerasa kayak sampai 2-3 hari kok masih panas, masih gak enak, masih keliangan lemes, pokoknya gak enak banget deh, kayak orang meriang banget gitu. Terus udah deh periksa aja, dia bilang gitu. Enggak, aku gak mau periksa, aku malas minum obat, aku bilang gitu. Aku cuma di rumah aja bed rest. Akhirnya aku di rumah aja, nggak ikut ke toko. Waktu di rumah itu aku coba untuk aktivitas aja di rumah, kayak beres-beres apalah yang bisa diberesin. Dan aku beresin kamar aku. Ketika aku beresin kamar, aku tuh nemu test pack. Jadi test pack dulu tuh selama nikah aku rutin untuk cek. Pokoknya aku cek pakai test pack setiap bulan sekali, 1 bulan sekali. Itu aku berharap sih 2 garis ya, tapi tiap bulan aku cek itu hasilnya masih negatif terus lah. Pokoknya tiap bulan aku cek masih negatif, bulan depannya aku cek lagi masih negatif, masih seperti itu terus. Sampai akhirnya aku ada di titik jenuh, aku udah gak mau test pack lagi. Itu tuh waktu aku komitmen buat untuk ya udah aku terima diri aku apa adanya. Jadi aku coba untuk gak mau terbeban dengan omongan orang. Aku gak mau, udah deh pokoknya aku mau nyenangin diri aku dulu sendiri, yang paling penting gitu loh. Ke cerita tadi, jadi aku nemu test pack dan aku tuh sempet mikir, aduh aku coba gak ya, terus enggak deh, aku takut kecewa hasilnya. Tapi akhirnya waktu sore itu aku putusin untuk ya udah deh coba test pack, iseng-iseng aja, apapun hasilnya udah deh aku terima, aku bilang gitu. Ketika aku cek ternyata hasilnya masih cuma 1 garis. Dan ya udah tuh kan, masih 1 garis. Aku dalam hati ngeyel sih, aku bilang gitu kan, tapi aku ngomongnya dalam hati gitu loh. Akhirnya udah aku geletakin aja test packnya, aku mandi. Selesai mandi itu test pack kan mau aku buang kan. Ketika aku mau buang itu tiba-tiba muncul kayak, ini kan garis pertama nih, garis 1 yang jelas banget gitu, muncul lagi 1 garis tapi agak samar, agak tipis gitu deh, nggak terlalu jelas. Aku bingung loh,
kok yang satunya nggak jelas sih, aku pikir aspeknya rusak kali ya, aku mikir gitu kan, apa mungkin karena udah lama kali jadinya tuh kayak nggak jelas gini. Terus aku bilang sama suami aku waktu dia pulang ke rumah, ini aku tadi tespek tapi kok hasilnya kayak gini sih, hasilnya tuh yang satunya tuh nggak jelas-jelas banget. Terus dia bilang coba deh tanya teman aja, barangkali ada yang tahu gitu loh. Akhirnya teman aku bilang kalau aku tuh, iya kamu hamil Sel, katanya gitu. Hah, hamil masa sih, aku bilang gitu kan. Terus ya kalau kamu nggak percaya besok deh coba pagi-pagi kamu tes pack lagi, dia bilang. Besok paginya waktu aku bangun tidur aku langsung coba ke kamar mandi dan aku coba tes pack lagi, dan itu hasilnya 2 garis bener-bener jelas dan nggak ada yang samar, bener-bener kayak akurat banget itu garisnya. Dan aku shock, kaget, dan gimana ya rasanya tuh susah diungkapin deh, pokoknya bener-bener yang. Dan di saat itu tuh aku bener-bener kayak nggak tahu mau ngapain, aku cuma bisa nangis. Aku terharu banget, bener-bener kayak aku selama ini doa, ya ampun aku tuh bener-bener pengen banget punya anak gitu loh. Aku capek, jujur aku capek dengar omongan orang tentang aku, omongan diri tentang aku. Walaupun aku tahu sih aku baru 1 tahun, mau 1 tahun menikah, belum dikaruniai anak tuh kayak ya normal-normal aja lah, masih lah nggak apa-apa baru 1 tahun. Bahkan ada yang bilang mungkin ada yang bilang apaan sih lebay banget baru juga setahun, ada yang ngomong gitu. Tapi mereka nggak tahu perjuangan aku di belakang itu, sebelum itu tuh aku seperti apa. Aku yang rutin ke dokter, aku udah punya kayak parno duluan karena head aku nggak lancar. Dari zaman udah lama banget aku periksa ke dokter kandungan, itu dari tahun 2012 itu aku udah rutin banget ke dokter, bener-bener yang sebegitu tergantung banget aku sama dokter. Kayak kalau aku nggak minum itu obat aku nggak bisa haid, intinya seperti itu. Mereka nggak tahu aku ngalamin itu. Ketika aku tahu aku hamil, aku positif, aku langsung besoknya aku periksa ke dokter karena aku nggak bisa hari itu langsung periksa, karena kalau nggak salah pokoknya hari itu aku nggak bisa deh, aku benar-benar kayak sibuk banget. Dan besoknya kita baru ke dokter. Ketika aku ke dokter itu, aku ke dokter langganan aku yang dari zaman SMA itu. Aku periksa ke situ dan omongan dari dokter itu benar-benar di luar dugaan aku. Jadi waktu di USG tuh dia bilang, positif ya mbak ya? Iya dok, saya positif. Kemarin saya coba tes dan hasilnya itu 2 garis. Oke, kalau gitu coba kita cek, dia bilang gitu kan. Begitu dicek, dokternya kaget gitu loh, mbak ini positif dari mana? Orang ini tuh kosong, gak ada apa-apanya. Terus aku ngomong, loh dok saya udah tes pack loh, udah sampai 2 kali, masa hasilnya hasilnya tuh salah semua? Iya tapi ini tuh apa namanya kosong, ini rahimnya tuh nggak ada apa-apanya, masih kosong. Ini hamil dari mananya coba? Terus kenapa ini bentuk rahimnya kayak gini? Ini normalnya tuh nggak seperti ini bentuk rahimnya, bentuk rahim kamu tuh nggak normal. Kalian bayangin gak sih, yang tadinya kalian udah senang kalian tahu hamil, tiba-tiba kalian ke dokter dan dokternya malah bilang kalau dikira tuh kita ngibul gitu loh, dikira tuh kita kepedean hamil. Ditambah juga dia bilang kalau bentuk rahim aku tuh nggak normal. Aku bener-bener kayak aduh udah deh, rasanya udah campur aduk banget deh. Yang tadinya udah sempet down, udah sempet kayak hampir mau putus asa, terus seneng akhirnya ternyata aku bisa. Ketika aku ke dokter malah dokternya bilang kayak gitu, aku berasa kayak naik turun banget perasaan aku saat itu. Terus udah deh mbak, ini mendingan pulang dulu aja, ini saya kasih obatan evaluasi 2 minggu lagi kesini. Ini tuh bener-bener, ini tuh rahimnya bener-bener gak normal, ini pasti ada masalah, dia bilang kayak gitu. Terus aku sempet di jalan diem aja kan. Aku tuh nggak bilang apa-apa ke suami, suami cuman udah deh, udah nggak apa-apa, dia tenangin aku, coba tenangin. Tapi dia nggak tahu kalau selama perjalanan pulang tuh aku di jalan nangis karena saking ya gimana ya,
udah banyak orang yang ngira aku hamil saat itu, karena aku langsung aku langsung posting. Jadi aku langsung posting itu test packnya ke sosial media aku, saking aku kesenengnya. Dan banyak banget yang ngucapin, wah ya Sel, akhirnya ya hamil, selamat ya, congrats ya. Udah banyak banget yang ngucapin. Mama aku juga ngomong ke mama aku ngomong ke keluarga juga, keluarga suami aku juga, mereka seneng banget ini itu dan segala macam. Dan tapi ketika aku periksa, dokternya malah bilang kayak gitu. Udah deh, pokoknya kacau banget saat itu. Aku pulang ke rumah, aku nggak bisa tidur. Aku langsung besok paginya bilang, aku mau periksa lagi, aku bilang gitu. Kan kemarin udah periksa, suami aku bilang gitu. Enggak, aku ngerasa kayaknya dokternya salah salah vonis aku deh. Aku ngerasa banget aku hamil, aku ngomong gitu. Dengan pedenya aku ngomong gitu. Ya udah deh, ntar aja bulan depan. Tapi aku minta saat itu juga aku periksa. Akhirnya kita periksa ke dokter lain yang deket rumah aku. Tadinya kan dokter langganan aku tuh kan lumayan jauh ya, karena kan aku tinggalnya tuh sekarang nggak di Pemalang. Jadi aku tinggalnya tuh sekarang di daerah yang cukup ya memakan waktu banget ya, bener-bener kayak di desa banget. Jadi aku tuh periksa ke dokter yang deket-deket rumah aku dulu deh. Dan kebetulan dokter itu juga um, pernah menangani mertuaku dan tantenya dari suami aku. Jadi aku udah tahu riwayatnya dia seperti apa, lumayan bagus lah. Akhirnya periksa di situ dan aku sempet shock, sempet yang tadinya tuh udah nggak semangat, udah sempet yang aduh gimana nih kalau misalkan dibilang kayak gitu lagi ya, aku mikirnya gitu. Tapi begitu aku diperiksa sama si dokternya bilang kalau oh iya mbak, ini udah positif kok hamil, cuman ini sekarang lagi penebalan aja, jadi makanya janinnya tuh nggak kelihatan, dia bilang gitu. Aku nangis langsung saat itu. Aku bener-bener kayak wow, ternyata tuh kita tuh kalau mau usaha kita bisa loh. um, aku udah bener-bener kayak udah bisa ngebantah semua omongan orang tentang aku, omongan orang yang aku dibilang ini itulah nggak subur segala macam. Mungkin kesannya memang aku lebay ya, aku baru 1 tahun nikah, tapi apaan sih baru setahun juga, mungkin kalian akan beranggapan seperti itu. Tapi kalian nggak tahu gitu perjuangan aku sebelum itu tuh seperti apa. Yang aku bener-bener selama bertahun-tahun aku bergantung banget sama obat, udah sempet pesimis banget nggak bisa punya anak gitu. Tapi banyak banget ketakutan banget, bener-bener kayak udah aku nggak ngerti kedepannya aku bakal seperti apa pernikahan aku gitu loh kalau aku sampai nggak punya anak. Sampai aku mikir ke situ pokoknya. Terus aku langsung nangis karena akhirnya tuh semua omongan itu terbantahkan dan aku bisa buktiin ke mereka kalau aku tuh hamil, kalau omongan mereka tuh nggak benar, intinya seperti itu. um, Akhirnya aku pulang dari situ, aku dikasih obat, biasalah obat untuk penguat janin dan yang lain-lainnya, aku lupa sih obatnya apa karena cukup banyak. Intinya tuh dari cerita ini aku cuma ngomong-ngomong kalau hindarilah omongan-omongan yang kurang enak gitu loh. Kayak kalau misalkan kalian mau bertanya sama orang yang baru nikah, pasangan yang baru nikah tuh kira-kira aja deh, jangan yang sampai kalian ngejudge kayak yang aku alamin, sampai kalian bilang kamu nggak subur kali. Terus juga dibilang yang parah-parahnya tuh dibanding-bandingin gitu loh, itu aja udah hamil loh padahal nikahnya duluan kamu gitu-gitu. Terus juga ada omongan yang lebih parahnya lagi, lagian kamu badannya kurus banget sih, nggak segar, nggak gemuk, jadi bakalan susah deh kamu ntar punya anak. Maksudnya apa ya, coba deh bayangin kalau kamu di posisi orang itu, posisi aku itu, aduh udah rasanya udah campur aduk deh. Aku udah ngerasain itu tuh, walaupun baru berapa bulan itu rasanya ampun banget, udah bener-bener kayak mau nyerah. Karena yang rata-rata bilang seperti itu tuh ibu-ibu ya. Ya kalian tahu sendiri lah ibu-ibu tuh seperti apa, kalau udah ngomong tuh kan kadang suka asal jeplak ini itu segala macam, gak mikir.
kondisi kita tuh seperti apa gitu loh. Terus juga yang kedua, memang gak usah dengerin omongan orang. Omongan orang tuh malah yang ada bakal jadiin beban ke kita gitu loh, karena mereka hanya cuma bisa menilai luarnya aja. Mereka nggak tahu kita tuh gimana. Mereka hanya bisa menilai apa yang mereka lihat, nggak menilai usaha kita tuh seperti apa. Aku ngerasain itu banget. Terus juga ketiga tuh, cintai diri kalian sendiri gitu loh. Ketika kalian berusaha untuk ikhlas menerima diri kalian apa adanya tuh, udah deh, semuanya jauh lebih enak, jauh lebih nyaman, jauh lebih lebih plong aja gitu loh. Kalau kalian kayak pengalaman aku nih, pertama aku kan berusaha banget kayak masukin ke hati omongan orang ya, kayak kapan sel udah isi belum, itu kan aku ngerasa kayak aduh, aku harus usaha nih, aku harus cepet-cepet punya anak nih. Aku sempat berpikir seperti itu. Tapi ketika pola mindset aku dirubah, pola pikir aku dirubah, mereka tuh hanya akan bisa terus-terusan kritik kamu gitu loh. Kasihan loh diri kamu sendiri kalau kamu tuh terlalu nekan diri kamu, terlalu mikirin omongan orang, tapi kamu gak mikirin diri kamu sendiri gitu loh. Akhirnya aku coba untuk ikhlas, aku terima diri aku lebih berusaha untuk nyenangin diri aku sendiri dulu deh. Itu semua lebih enak, lebih bener-bener kayak ya udahlah, ngapain gue ngomong ngurusin omongan orang. Mereka nggak kasih makan kita juga, mereka juga nggak tahu gimana kita, mereka cuma lihat kita dari luarnya aja. Intinya tuh seperti itu. So, sekian dulu video dari aku. Jadi itu di sini aku menekanin kalau nggak ada usaha yang mengkhianati hasil. Kalau kita mau usaha, mau ikhlas, mau sabar, itu pasti yang di atas, pasti itu Tuhan bakal dengerin doa kita kok. Nggak akan diem aja, Tuhan itu nggak akan sejahat itu gitu. Nggak usah kita mengandalkan diri kita sendiri, percuma, itu nggak akan bisa. Apalagi ngurusin omongan orang, itu makan hati banget. Jadi kuncinya tuh semua tuh harus love yourself, kamu terima diri kamu apa adanya. Terus juga pasrahin sama yang di atas, banyakin doa, dan juga banyakin usaha. Aku percaya kalau semua tuh bakalan indah kok pada waktunya. Jadi sekian dulu video dari aku. Semoga kalian bisa petik hikmah dari video ini. Sampai ketemu di video aku selanjutnya ya. Bye.